Ya oke, jadi di sini kita akan bahas soal latihan matematika wajib yang dikirimkan oleh Bu Ovi yang ini. Oke, mulai saja. Yang pertama ada gambar lingkaran. Kita harus memperhatikan titik pusatnya. Titik pusatnya itu pasti O. Lalu jari-jari ini masih mudah, yaitu ada OQ, ini OR, dan juga OP. Lalu diameter yaitu PQ, tali busur itu RP, apotema itu OS, busur itu yang RQ ini. Nah, tempereng itu berarti yang 2, juring berarti yang 1. Oke, lanjut ke yang nomor 2. Tentukan panjang busur dari lingkaran tersebut. Nah, ini berarti panjang busur kan, panjang busur itu sama dengan alfa per 360 kalikan PD atau 2PR lah. Nah, ini tinggal kita hitung saja. Yang pertama itu sebenarnya 72 per 360 kalikan 2 kali pi-nya kita pakai 314 per 100 kalikan 20 kalikan 20. Coret-coret 5, ini juga 5. Jadinya 628 per 25 cm. Lanjut, ini 628 per 25. Yang satunya itu berarti dia 90 per 360 kalikan 2 kalikan 22 per 7 karena dia jari-jarinya kelihatan 7. 14, maaf, 14. Nah, ini 14. Ini 2, ini 4, coret, jadi 22 cm. Yang terakhir itu sudutnya 45 kalikan 2, 22 per 7 kalikan 28. Ini 8 ya. 4, coret, jadi 22 juga. Oke. Next, yang ini. Nah, ini ingat apa, sudut keliling sama sudut pusat. DPE sama dengan 2 kali sudut DFE. Yang berarti 5x min 10 sama dengan 140. 5x sama dengan 150, x sama dengan 30. Nah, lalu ini adalah ada segi 4 tali busur. Segi 4 tali busur itu cirinya sudut yang berhadapan itu 180. Sehingga kita bisa tulis yang SRQ yang ini tambah yang ini tambah SPQ itu 80. SRQ itu 5x plus SPQ 80. Berarti 5x sama dengan kita kurangi 100, x sama dengan 20. Nah, karena kita disuruh untuk bisa sudut S, yang berhadapan dengan S adalah sudut Q. Q ini kan 3x, berarti jadinya 60. Berarti ini tinggal 180 kurangi 60, jadinya S sama dengan 180 kurangi 60 dengan 120 derajat. Lanjut ke nomor 5. Nah, ini pakai teorema Ptolemeus, di mana AB kali CD tambah AD kali BC sama dengan AC kali BD. Materinya bisa kalian lihat di Mardika. Nah, ini kayaknya ada kesalahan pengetikan. Mungkin yang dimaksud adalah panjang AB, karena ini panjang AB nggak diketahui. Nah, oke. AB-nya kita taruh dulu AB seperti ini. CD-nya itu 18 tambah AD-nya 10 kalikan BC-nya 24 sama dengan AC-nya AC 20 kalikan BD. BD-nya 16. Oke, berarti 18 AB tambah ini 240 sama dengan 320. Berarti AB ini kita kurangi dulu kan hasilnya 80 tuh. 80 per 18.
sama dengan kalau kita bagi 2 dapatnya 40/9. Lalu kalau nomor 6. Nah, nomor 6 ini ada dua tipe soal. Nomor 6 sama 7 itu sama. Kalau yang bentuk soal nomor 6 ini sudutnya sama dengan AEC ya. Sama dengan 1/2 yang sudut pusat yang satunya itu BOD tambah AOC. Nah, kalau yang ini sudut dari AED-nya setengah. Nah, sudut yang besar kan AOD dikurangi sudut BOC. Jadi kalau dia di luar itu dia dikurangi, kalau di dalam itu bisa ditambah. Kita hitung aja nilainya. Berarti 1/2 kalikan BOD kan 150 tambah 60, berarti 210/2 sama dengan 105 derajat. Yang bawah berarti tinggal 1/2 kalikan 130 kurangi 60, 70/2, 35. Oke, pengertian garis singgung lingkaran. Nah, garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong tepat di satu titik lingkaran. Ini kita kecilin aja filenya. Nah, seperti ini. Lalu ada setiap garis singgung lingkaran selalu tegak lurus terhadap jari-jari maupun diameter yang memiliki singgung. Ini benar. Kita ilustrasikan seperti ini. Dikatakan ada lingkaran ya. Ini ada di pusat P. Dia punya kayak gini nih. Nah, kita bikin satu garis yang melalui ini dan satu garis yang melalui ini. Nah, ini itu akan selalu bersifat tegak lurus terhadap jari-jari. Seperti itu. Oke. Lalu melalui satu titik di luar lingkaran dapat dibuat satu garis singgung. Nah, itu salah. Kenapa? Dari ilustrasi yang kita bentuk tadi, kita dapatkan bahwa dari satu titik yang sama, anggap aja titik O, ini bisa dibuat dua garis singgung dengan dua titik yang singgung yang berbeda. Seperti itu. Lanjut ke yang nomor 11. Cepat ya ini. Nomor 11. Nah, ini kita disuruh panjang jari-jari lingkaran dalam dan lingkaran luar. Oke. Kita gambar dulu segitiganya. Seperti ini sama seperti inilah. Seperti anggap aja seperti itu. 25, 28, 32. Anggap aja yang lingkaran kecil itu R, yang ini tuh R besar. Oke. Kalau lingkaran dalam atau R itu sama dengan luas segitiga per S-nya. Nah, luasnya itu bisa didapat dari heron sama dengan akar S min A bla 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 per S. Nah, kalau yang lingkaran luar itu ABC per 4L, dimana ABC-nya itu sisi-sisi dari segitiganya. Nah, ini L-nya juga bisa kita pakai yang pakai heron itu. Nah, kita hitung luasnya terlebih dahulu. Luasnya kan kita pakai heron, berarti kan kita pakai S ya. Nah, S-nya itu kan sama dengan setengah dari keliling segitiganya. Berarti 28 tambah 32 tambah 25. Itu berarti sama dengan 1/2 kalikan 60, 85 nih. Sama dengan 42,5. Oke, berarti kita tahu S-nya itu 42,5. Nah, berarti kita bisa hitung luasnya pakai heron ya. Akar S dalam kurung S min A, S min B, S min C. Nah, kalian nggak pakai heron nggak apa-apa. Kalau kalian nemu cara lebih cepat, silahkan. Berarti jadinya ini akar 42,5 kalikan 42,5 dikurangi A-nya 28. 42,5 dikurangi 32. 42,5 dikurangi 25.
Nah, ini sama dengan akar 42,5 kalikan ini 14,5. Oke. Yang ini jadinya 10,5. Yang ini jadinya 17,5. Atau sama dengan akar 42,5 itu kan berarti 42,5 itu 425 per 10 kalikan 145 per 10 105 per 10 kalikan 175 per 10. Berarti dia tinggal itu, ini kan ada 4 nih, berarti dia akar dari ini semua, anggap aja ini X ya, X per 10 pangkat 4 berarti sama dengan akar X per 100. Nah, ini kita hitung aja pakai kalkulator ya, itu jadinya 425 kalikan 145 kalikan 105 kalikan 175. Kalau kita akar dapat hasil sekitar 33 ribuan. 33.000 33.650 lah per 100. Berarti sama dengan 336,5. Ini dibulatin aja ya. Nah, oke, kita langsung masukkan saja. Berarti yang sini berarti sama dengan 336,5 per S1 kan 42,5. Nah, ini kita hitung aja pakai kalkulator gak apa-apa. Bagi 42,5. Itu dapat sekitar 7,9 atau sama dengan 8 cm. Nah, kalau yang ini berarti tinggal kita kalikan saja. 28 kalikan 32 kalikan 25 per 4 kali, tadi luasnya itu 336,5. Nah, kita pakai kalkulator lagi aja biar makin cepat. 365 kali 4 sama dengan 1346. Yang atas 28 kali 32 kali 25 bagi 1346. Nah, ini pokoknya jadinya hasilnya tadi 22.400. Dapat hasil kalau dibagi itu 16,6 atau kasarannya 17 cm lah. Oke, jadi yang ini kalau yang dalam itu 8, kalau yang luar itu 17. Ini yang dalam, ini yang luar. Nomor 12, tentukan keliling dan luas masing-masing lingkaran dalam dan luarnya. Ya udah, kita lanjutin aja. Berarti kalau ini kelilingnya tinggal 2 br sama dengan 16 pi cm. Itu luasnya berarti sama dengan br kuadrat sama dengan 64 pi. Ini pi-nya kita bisa hitung pakai 314 per 100. Ya, ini gak usah diubah, nggak apa juga sebenarnya. Lalu lanjut yang ini, berarti yang ini kelilingnya sama dengan BD sama dengan 34 pi. Lalu luasnya PR kuadrat sama dengan 289 pi cm persegi. Oke, ini pi-nya bisa dihitung sendiri ya. Lanjut ke yang nomor 13. Panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran 55. Oke, dalam ini ya. Berarti ini adalah lingkaran di lingkaran, jarak pusat seperti ini. Nah, ini R kecil, ini R besar. Ini anggap aja ini yang 55 cm. Nah, R-nya itu 29, R kecil itu 19. Kita disuruh nyari jarak antar pusat. Nah, ini berarti kita pakai rumus garis persekutuan dalam, yaitu anggap aja ini D ya. Anggap aja jarak antar pusat itu D dan jarak persinggungan dalam tahu kita langsung pakai 55 aja. 55 kuadrat sama dengan akar D kuadrat dikurangi R plus R kuadrat. 55 kuadrat sama dengan akar
D kuadrat dikurangi R-nya 29 kuadrat, R kecilnya 19. 55 kuadrat sama dengan akar D kuadrat dikurangi 48 kuadrat. Nah, dari sini kita bisa hitung 55 kuadrat itu berapa, lalu kita samakan hasilnya di dalamnya, atau 55 kuadrat. Oh, ini nggak pakai akar. Ini nggak pakai akar harusnya. Maaf. Nah, jadinya D kuadrat sama dengan 55 kuadrat tambah 48 kuadrat. Sehingga D sama dengan akar dari ini. Dapatkan hasil 73 cm. 73, maaf. 73 cm. Lalu nomor 14. Panjang tali minimum apabila R-nya sama dengan 21. Nah, sebenarnya ada cara cepat. Kalau dia bentuknya dibentuk sebagai segitiga kayak gini, kalau lingkarannya 5, itu dia jadinya pi plus 5 kali diameter. Ini kan lingkarannya 6, jadinya dia pi tambah 6 diameter. Nah, ini yang berlaku dia bentuk segitiga. Kayak contoh kayak seperti ini. Ini kan pi d. Kalau 2 gini, itu berarti jadinya pi plus 1d. Kalau 3 jejer kayak gini, dia pi plus 2d. Kalau 4 jejer, pi plus 4d. Nah, ini dia eksponensial ya, dia kali 2 kali 2 kali 2 terus. Tapi kalau dia kayak gini, misalnya dia kan awalnya gini kan. Awalnya kan kayak gini. Dari sini dia diubah ke kayak gini, 3 lingkaran kayak gini, itu tinggal pi plus 3d. Jadi tergantung jumlah dari lingkarannya. Kalau 4 berarti ya 4 itu pi plus 4d. Kalau 5 seperti bentuk trapesium tadi, ya pi plus 5d dan seterusnya. Nah, lalu kita udah tahu, kita tinggal hitung aja. Berarti panjang tali yang di sini tinggal, ini aku hapus dulu. R-nya kan 21 tuh di sini udah ada. Jadi pi tambah 5d, berarti dia 22 per 7 tambah 5 kalikan D-nya kan berarti 2 kali 21, 42. Sama dengan ini kita kalikan masing-masing aja. 6, 132 tambah 5 kali 42 itu 210. Sama dengan 342 cm. Ini yang ini 342. Nah, yang ini tinggal ganti 6 aja. Jadi 6 kali 42, 6 kali 42 itu hasilnya 252. 252. Jadi hasilnya yang ini tuh 384. Masuk ke nomor yang 15. Nah, di sini ada panjang rantai. Nah, panjang rantai ini kita lihat tuh meliputi seluruh yang dari ini ya. Jadi kita hitung ini kan kita kan hitung ini ya nih. Sama ini ya juga. Nah, ini berarti ada 2 tahap ya. Kita hitung panjang rantai yang di sini, yaitu panjang persekutuan luar, dan kita hitung panjang rantai yang ada di sebelah sini. Nah, kita gambar dulu di sini. Ini ada lingkaran. Ada lingkaran juga. Enggak sebesar itu dong. Ada lingkaran juga seperti ini. Kenapa gambarnya sama sih? Ini aja yang kita besarin. Nah, seperti ini ya. Ya kan dari kayak dari sini. Nah, kita kan tahu jarak usianya kan 70. Ininya ini kan diameternya 15, berarti dia jadinya 15 per 2. Satunya berarti jadinya 10 per 2. Nah, buat ini anggap aja kita tahu D ya. Berarti D sama dengan akar 70 kuadrat dikurangi dalam kurung 15 per 2 dikurangi 10 per 2 kuadrat. Jadinya ini akar 4900 dikurangi
2,5 kuadrat itu dapatnya 6,25. Hasilnya sekitar 70-an, 69,9 lebih tepatnya. Atau kita bulatkan saja, jadinya 70 cm. Nah, karena dia ada 2, dia kalikan 2, jadinya dia 70. Ini kita hapus saja. 70, yang ini 70. Anggap aja sama ya. Nah, ini kan koma-komaan, nggak enak. Atau kalau mau ada koma juga nggak masalah. Nah, lalu kita tentukan panjang dari lingkaran sisanya ini. Nah, caranya itu dengan trigonometri. Seperti ini, kita ilustrasikan saja. Ini ada lingkaran, ada 2 lingkaran kayak tadi. Kita sambungkan kayak tadi. Salah, kelewatan garisnya. Seperti ini lah. Nah, ini kan tadi kan yang 15/2. Kita tarik garis kayak gini. Ini kan 70. Ini 15/2. Nah, kita bisa nyari dari sini ya. Yaitu dengan cara pakai perbandingan cos. Cos kan samping per miring ya. Sampingnya kan 15/2. Ini 70. Berarti anggap aja cos X itu sama dengan 15/140. Atau kalau kita masukkan kalkulator, itu hasilnya X sama dengan 83,8 derajat. Kasarannya 84 derajat. Nah, ingat, dia kan nggak cuma di atas doang, dia di bawah juga. Berarti this hole ini, hole garis ini itu 168, 2 kali X sama dengan 168 derajat. Ini 168 derajat. Nah, sisanya berarti 360 kurangi 168. 360 kurangi 168. 192. 192 derajat. Nah, terus buat lingkaran yang satunya, kita nggak perlu hitung pakai cos lagi. Kan kita tahu nih. Ya, kita pakai gambaran di atas. Ini kan siku-siku. Ini juga siku-siku. Wah, gambarnya enggak sih. Cuma ya udahlah. Ini 90. Ini 90. Kita tahu yang ini 84. Kita tinggal pakai karena dia termasuk segi 4, berarti dia memenuhi sudutnya 360. Berarti sudut yang ini 360 dikurangi dalam kurung 264. Dapat hasil 96. 96. Ini 96. Ini 96. Berarti yang ini atau 68. Nah, oke, kita sudah dapat D-nya. Berarti waktu itu panjang rantai kita tulis di sini ya. Panjang rantai. Anggap aja yang di sini tuh kita misalkan sebagai A, yang sini kita B, nah ini kan DD kan tadi 70. Berarti panjang rantainya itu sama dengan A tambah B tambah 2D. A-nya itu kita pakai sudut yang refleksnya A, yaitu 192. Ya, yang B kita pakai sudut refleksnya 192, yang ini 168, yang ini. Ini sama ini. Sehingga A-nya itu kita pakai rumus keliling busur ya. 192/360 kalikan B kalikan diameternya aja 15 ditambah 168/360 kalikan B kalikan diameternya 10 tambah 140. Nah, ini kita memulai perhitungannya. Ini kita bagi 12 bisa, bagi 12 dapat 16. 30 kita bagi 2 lagi itu tadinya 8, yang ini 15. Coret-coret jadi 8pi tambah 168/360. Ini kita bisa coret ya. Set kita bagi 2, 84 dan 18 bagi 3, 28 dan 6 bagi 2 lagi, 14 dan 3 tambah 14/3pi tambah 140. Nah, ini udah bisa jadi jawaban sebenarnya. Cuma kalau kita kalikan 3/14/100 jadinya 8 kali 3,14 tambah
per 3 kali 3,14 tambah 140. Itu dapat hasilnya 8 kali 3,14 itu 25,12 tambah 14 per 3 kali 3,14 dapat hasil 14,6 dan tambah 40 dapat hasil jadi 140 ini tambah 49 189,72. Ini cuma perkiraan aja sih. Nah, seperti itu.